min 1 Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang isi kandungan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah memiliki arti pembukaan. Kemudian disebut Al-Fatihah karena surat ini berada di permulaan Al-Quran. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surat Al-Fatihah wajib dibaca setiap sholat. Setiap muslim membaca surat Al-Fatihah paling sedikit 17 kali dalam sehari semalam. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang mempunyai banyak keistimewaan. Keistimewaan surat Al-Fatihah yang pertama yaitu surat Al-Fatihah sering disebut juga Ummul Quran atau Ummul Kitab yang artinya induk Al-Quran karena di dalam surat Al-Fatihah mengandung seluruh isi dari Al-Quran. Keistimewaan yang kedua, surat Al-Fatihah sering disebut As-Sab'ul Masani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Karena surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam sholat, dan surat Al-Fatihah menjadi rukun di dalam sholat. Oleh karena itu, surat Al-Fatihah wajib atau harus dibaca dalam setiap sholat dan tidak boleh ditinggalkan. Jumlah huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah ada 139 huruf yang terangkai dalam 25 kata. Ada beberapa isi kandungan dari surat Al-Fatihah yang menjadi cerminan dari isi Al-Quran. Di antaranya tentang yang pertama yaitu keimanan kepada Allah, yaitu bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukum-hukum dan pelajaran, yaitu jalan kebahagiaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, yaitu kisah-kisah atau kisah para nabi dan kisah umat terdahulu yang mendapatkan kenikmatan dan kisah umat terdahulu yang menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Fatihah, ayat pertama disebut bacaan basmalah. Allah mengajari kita untuk memulai segala aktivitas kebaikan dengan membaca basmalah. Dengan membaca basmalah, kita menjadi ingat kepada Allah. Allah senantiasa melihat segala aktivitas kita. Ayat kedua dalam surat Al-Fatihah disebut juga dengan bacaan hamdalah. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mengakhiri aktivitas,
hendaklah membaca hamdalah. Dengan membaca hamdalah berarti kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Allah telah memberi pertolongan dan anugerah kepada kita. Pada ayat ketiga terdapat dua sifat Allah, yaitu Rahman dan Rahim. Sifat Rahman artinya adalah Allah mengasihi semua makhluknya, sedangkan sifat Rahim adalah sifat Allah yang hanya akan diberikan kepada hambanya yang beriman kepada Allah saja. Pada ayat keempat, Allah menyatakan bahwa Dia menguasai hari pembalasan. Dia menguasai segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat pada saat hari kiamat kelak. Ayat kelima di surat Al-Fatihah berisi tentang penegasan bahwa manusia hanya menyembah dan meminta perlindungan kepada Allah. Kita hanya menyembah dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ke-6 menjelaskan bahwa setiap Muslim hendaknya memohon kepada Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang diikuti para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada, dan orang soleh. Mereka adalah orang-orang yang mendapat nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ke-7 menjelaskan tentang orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Orang yang dimurkai adalah orang Yahudi. Mereka dimurkai Allah karena mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya. Adapun orang yang sesat adalah orang Nasrani. Mereka melakukan perbuatan tanpa dasar pengetahuan yang benar. Anak-anakku Min 1 Kota Bandung, kelas 3. Sekian materi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.